Apa deh, nggak apa-apa, sah-sah aja mau dinaikin. Jangan 12, mau naik lebih tinggi juga nggak apa-apa. Ya, cuman yang perlu diketahui di sini adalah faktanya hakim banding ini nggak baca dan nggak periksa memori banding yang kami sampaikan. Kalau lihat dari putusannya jadi naik, dia hanya melihat apa yang ada di publik, tidak menelaah lagi fakta-fakta persidangan yang sudah kami uraikan. Itu aja. Betul Kecewa lah. Gini ya, bicara hukum itu bukan bicara keadilan, itu bukan cuma bicara hukum. Keadilan itu bicara kemanusiaan dan cinta. Coba dibaca dengan seksama fakta persidangannya apa. Ya, kami pun punya rekaman persidangannya. Ini jelas dan nyata tidak dibaca, sama sekali tidak dibaca oleh majelis banding. Itu aja. Gimana bisa tahu Kak Waya? Ya kalau dibaca nggak naik hukumannya lah. Orang fakta persidangannya aborsi itu tidak terbukti kok. Gimana sih? Itu aja. Kalau aborsi tidak bilang aborsinya ada segala macam, kan tidak di ruang sidang dia ngomong. Kalau aborsi tidak terbukti, dari mana ada statement kalau aborsi itu sudah dilakukan 2 kali, Kak? Statement dari siapa itu? Dari pernyataan pihak sebelah. Pihak sebelah siapa? Kan pihak sebelah nggak ada dalam ruang persidangan. Kami ada kok rekamannya. Yang menyatakan itu saksi ahli loh yang dihadirkan oleh JPU. Ya, jangan ngarang-ngarang cerita dari fakta persidangan dan dari pengakuan para saksi. Jangan begitu, nggak baik. Hukum itu harus tegak lurus. Jangan karena saya pro bono, ya terdakwa dibilang keluarga miskin, sekarang tiba-tiba naik. Saya nggak mau bilang ini ada apa, tapi silakan kalian semua berpikir, simpulkan. Padahal udah tahu Kak mengenai hukuman yang naik dan respon dia seperti apa Kak? Respon dia seperti apa? Cuman ketawa aja, dia bilang lucu ya hukum di kita, saya bilang ya lucu. Keluarga sendiri mungkin Kak? Keluarga juga sama, cuman bilang benar-benar ya ini keadilan itu nggak ada, faktanya apa, putusannya apa. Oh ya, mungkin akan melakukan upaya hukum apa lagi? Kasasi. Saya bilang saya nggak akan pernah berhenti sampai langit ketujuh. Apa yang membuat alasan Kak Oya nggak akan berhenti sampai ke langit ketujuh itu, Ya, Kak? saya harus memperjuangkan MNC. hak hukumnya klien saya lah yang jelas-jelas dalam fakta persidangannya aborsinya tidak terbukti. Ada juga nih statement siapa? Humasnya PT ya, Pak Catur. Nggak ada penyesalan. Gimana nggak ada penyesalan? Bapak tidak di dalam ruangan. Terdakwa minta maaf, maafnya diterima oleh anak korban juga minta maaf. Bahkan terdakwa meminta maaf di depan publik. Kalian liput kan? Dari mana itu pernyataan Pak Catur? Nggak punya TV di rumah Pak Catur? Kalau yang mungkin maaf ya telat, mungkin gimana nih? Agendanya hari ini saya masukin memori kasasi. Kak berarti banyak dari di pengadilan tinggi itu faktanya lebih ke opini ya Kak dibanding fakta persidangan. Ya akhirnya saya melihatnya demikian ya. Yang disampaikan ini kan itu opini itu sama humasnya. Tidak ada penyesalan terjadi aborsi kami 2 kali. Bapak nggak di dalam ruangan Pak. Bapak pertanggungjawabkan itu. Dia kan hanya baca. Ya lupa bahwa kami juga punya rekaman persidangan sama seperti Panitra. Berarti menjadi 12 tahun, Kak? Ini Akhirnya. 12 tahun sementara. Kita Oke. lihat kuasa Tuhan bikin berapa. Apakah kondisi Fadel seperti apa setelah mendengarkan itu? Mungkin psikologi juga terganggu segala macam. Nggak terganggu sama sekali. Dan keluarganya seperti Nggak apa, Kak? terganggu juga sama sekali. Kak mungkin ini mau mengajukan Kasasi ya, poin-poin memang. apa aja Kak mungkin yang dimasukkan dalam kasasi? Poin-poinnya. Ya mempertegas fakta persidangannya, menguraikan lagi lebih detail. Berharap kali ini betul-betul dibaca, betul-betul ditelaah. Bukti-buktinya apa kesaksian ahli forensik, apa hasilnya visum, itu kan dilampirkan semua. Jadi dibaca, tolong dibaca. Berarti bisa dibilang selama persidangan kemarin kayak ada yang salah gitu, Kak? Ada yang tidak beres gitu, bisa dibilang seperti itu? Ya kesimpulannya silakan disimpulkan sendiri. dari putusan PT juga mungkin ada kejanggalan nggak sih sampai adanya Banyak lah kejanggalan, cuma saya nggak mau ngomong lagi deh, maaf. Oh iya.
Kak, kemarin juga Rasman mengatakan kalau seharusnya saat Kak Oya mengambil alih menjadi kuasa hukumnya Fadel, ada baiknya ngobrol gitu sama Rasman. Kayak soalnya dia mengetahui bukti-buktinya, fakta-faktanya seperti apa. Masing-masing punya cara sendiri. Saya juga nggak minta dia komentar juga. Nggak usah lah. Tapi ini seperti ini nggak sih Kak, pengen dilebatin juga ini sebenarnya. Ya simpulkan sendiri. Berarti nggak bisa move on juga Rasman dari kasus ini. Mungkin ini perkara masih seksi kali buat dia. Ya, jalan. Saya cuma fokus di supaya di hak hukumnya Fadel lebih mempertegas lagi di kasasi. Bukti-bukti, fakta-fakta persidangan jangan diburamkan lah fakta itu. Ya, kan nanti jadi aneh. Dari sekian ke sekian, sementara yang seberang dari sekian jauh sekali ke sekian. Cuman saya nggak pernah mau menyampaikan yang tidak perlu saya sampaikan, ya. Cuman kemarin itu sengaja saya tidak mau memberikan komentar saat putusan banding turun karena tidak mau memperkeruh suasana. Saya nggak mau terbawa emosi. Ada statement dari jubirnya PT yang buat saya nggak penting, saya ketawa itu dengarnya. Selain dari fakta persidangan, mungkin ada poin apa lagi Kak yang ditambahin dalam kasasi ini supaya mungkin bisa memperkuat ya lagi? Enggak, fakta persidangan aja. Kita lihat kalau kasasi masih hasilnya masih ngawur, Lanjut PK yang Kak. saya tunggukan PK. Kau berkali-kali merasa tidak ada keadilan, tetap berjuang. Apa sih kayak membuat itu semua kau yang lakuin itu semua? Iya, karena saya yakin Tuhan tuh nggak tidur. Tuhan nggak tidur, yang kebenaran itu akan menemukan jalannya. Bagaimana caranya mau ditutupin kayak apa ya, benar akan tetap benar. Ya, semua yang sibuk menutupi, semua yang memburamkan, ya bertanggung jawab aja nanti di akhirat. Itu aja kalau saya. Saya kan berkali-kali menyampaikan saya tidak membenarkan apa yang Fadel lakukan. Tapi jangan semua dibuang bebannya kepada Fadel yang tidak dia lakukan dipaksa, itu menjadi satu hal yang harus dia terima. Dia tidak lakukan apa yang dituduhkan, nggak semua dia lakukan. Sebagai kuasa hukum memberikan semangat atau support untuk keluarganya. Ini kan dari 9 ke 12 kan lumayan jauh juga ya. Seperti apa memberikan kekuatan kepada mereka-mereka ini gimana? Saya tidak memberikan kekuatan, tapi alhamdulillah mereka punya iman dan punya keyakinan sama keajaiban Tuhan, itu aja. Karena balik lagi saya pertegas, bicara hukum itu bukan hanya tentang keadilan, tapi tentang kemanusiaan dan cinta. Yang terjadi dengan Fadel dan anak korban itu adalah urusan percintaan. Cinta itu bukan kejahatan. Ada cinta kejahatan? Gak ada. Bicara hukum, keadilan, bicara kemanusiaan, bos. Coba digunakanlah para penegak hukum ini, coba digunakan kemanusiaannya. Iya, Fadel bersalah. Undang-undang di bawah perlindungan anak, ya. Yang meringankan banyak, sudah meminta maaf di depan publik, menyampaikan penyesalan dalam persidangan, meminta maaf kepada anak korban dan ibu korban. Anak korban pun meminta maaf juga, berlaku sopan, kooperatif, mengakui perbuatannya, tidak jadi pertimbangan. Natanya besar, bos, ada apa?